Halo Pisces, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca kartu ya untuk pembacaan umum ya, dengan judul bantuan semesta untukmu di bulan Desember. Tertarik energimu di sini, namun ini adalah energi umum, jadi nggak bisa semua resonate ya. Kalau pingin personal reading atau dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas ataupun di bawah layar video ini ya. Tanya-tanya dulu tentang harganya karena personal reading itu berbiaya ya. Ramalan pribadi itu berbiaya, cek energi pribadi itu berbiaya. Tentang cinta, mau tanya tentang cinta, karir, keuangan, atau hal magic, atau masalah apa saja yang membelenggu hati kalian, pikiran kalian, menggalaukan kalian, silakan ditanya-tanya ya. Masalah cinta, karir, keuangan, silakan ya. Mau pembersihan energi negatif, traumatik, atau buka aura rezeki, aura jodoh, silahkan. Siapa tahu saya bisa membantu ya. Oke, ikuti kata hati ya. Oke, kalau sudah siap baru kita langsung lakukan personal reading. Oke, kita minta dulu bantuan dari kartu mungil ini. Kartu mungil ini di toples ajaib tuh sering mengakuratkan pembacaan saya, jadi saya selalu pakai ya. Oke, kita pilih-pilih dulu bagian bacanya nanti dari belakang setelah dipilih. 1 2 3 4. Oke. Oke, kita lihat di sini ada berbahagialah di kakimu sendiri. Wah, kamu bisa mandiri, bersolo karir ya. Ini kelimpahan, pilihan, peluang. Oke, amin. Di sini kamu diberikan kebahagiaan ya, kamu diberikan kelimpahan itu oleh semesta ya. Terus di sini ada 3 kali gagal berhasil selamanya. Setelah kau gagal 3 kali, kamu akan berhasil untuk selama-lamanya. Lalu di sini tangan ya. Ini ada pesawat. Oke, wah, pesawat. Wah, ada sesuatu yang kau hasilkan dari tanganmu sendiri, dan ini membuat kamu bisa traveling kemana-mana. Kamu bisa berangkat jauh nih, asik. Pesawat juga tentang kesuksesan, kenaikan ya gitu. Oke, bantuan semesta seperti apa? Kita cek flashback dulu tentang masa lalu atau masa sekarang yang kau alami ya. Saya lihat beberapa dari kalian apa ya, ada orang ketiga yang masuk ya. Ada campur tangan orang ketiga dalam karir kalian, dalam cinta kalian. Nah ya, atau dia mengadakan orang ketiga, atau dia terprovokasi oleh orang ketiga. Nah itu. Terus di sini kayak kamu itu selalu memberi, membantu ya. Kamu itu sabar banget dalam perjuangan kamu, walaupun hasilnya belum sesuai, tapi kamu tetap berjuang aja gitu. Kamu legowo aja gitu. Dan kamu selalu mandiri, nggak mengharapkan orang lain. Kamu berusaha sendiri. Kamu selalu merasa bahwa hidup gue adalah tugas gue gitu. Jadi kamu nggak membebani orang lain gitu ya. Dan di sini kamu tuh pernah memberi dulu. Kamu selalu dari dulu kamu tuh suka berbagi, berbuat baik kepada orang-orang, menolong ya. Kamu sangat menghargai dan mengapresiasi orang lain gitu. Dan inilah hasilnya ya. Saya lihat ini positif banget ya Pisces. Kamu punya hati yang lemah lembut. Kamu orang yang humble. Kamu orang yang suka, jiwa sosialnya tinggi ya. Dan apa-apa tuh kamu ngandalin diri sendiri, nggak membebani orang lain. Itu bagus ya.
Kamu punya kepekaan intuitif ya, kamu sangat intuisi kamu tinggi, kamu peka, jadi kamu kayak bisa menghandle dirimu sendiri gitu. Dan bantuan semesta di Desember ini, saya lihat kamu akan mendapatkan hubungan-hubungan baik, hubungan relasi, hubungan kerjasama. Kamu akan didukung, diapresiasi. Kamu akan meraih kemenangan, meraih perayaan, ada sebuah perayaan atas pencapaian kesuksesan kamu. Ya, di sini juga tentang tabur tuai ya, karena kamu pernah berjuang dan hasilnya pernah tidak sesuai, tapi kamu jalan aja. Kamu nggak mengeluh, kamu nggak mengungkit. Dan sini akhirnya di Desember ini beberapa dari kalian akan memanen hasil yang sudah-sudah gitu. Dari perjuangan yang sudah-sudah, kamu akan manen hasil nih. Ya. Jadi finansial kamu mulai stabil, kamu bisa berdiri di kaki sendiri. Ya, kamu bisa kamu jadi pribadi yang independen. Ya. Kamu diapresiasi, didukung, dipromosi, banyak yang event sama kamu. Ya, ada orang-orang yang akan datang minta maaf sama kamu yang pernah bersalah, pernah kamu bantu, akan datang untuk membantu kamu, pernah berbuat salah padamu, akan datang minta maaf sama kamu. Kamu akan mendapatkan dukungan dari banyak orang, ya. Dan yang tadinya mengalami cinta segitiga atau ditusuk dari belakang ya oleh seorang teman, akhirnya mereka sadar, mereka dapat karma, ya. Dan akhirnya kamu terbebas dari segala hal-hal toksik dalam hidupmu. Seperti itu ya. Di sini kamu akan mendapatkan kelimpahan. Ya, kamu bisa selalu ada peluang untuk kamu pilih yang mana yang tepat. Ya, peluang ada banyak peluang untuk kamu mencapai sukses. Ya, berbahagialah di kaki sendiri, kamu bisa ngandalin diri sendiri. Ya, di sini ya 3 kali, kamu pernah 3 kali gagal loh, dan akhirnya kamu sukses untuk selama-lamanya. Sini ada pesawat, kamu akan berangkat ke luar negeri atau traveling jauh ya. Ya, berangkat ke satu tempat yang di situ mengembangkan karir kamu ya. Dari tangan kamu bisa menghasilkan karya-karya yang sangat mahal gitu ya, dan itu menjadi sebuah kesuksesan besar untuk kamu. Oke, kita cek secara detail dari kartu tarot kedua, apa aja sih yang bikin kamu tuh bisa berbahagia di kaki sendiri. Nah, tuh kan ada Three of Cups lagi kan. Nah, ini bottom of the deck ada Ten of Swords. Jadi sini secara karir ada perayaan ya, keberhasilan, ada sebuah kedudukan, kenaikan pangkat atau sebuah posisi yang membuat kamu jadi bos gitu ya. Jadi seorang pemimpin yang sukses. Ini ada kabar dari orang jauh atau LDRan, dia akan berkabar ya. Akhirnya cinta segitigamu usai gitu. Problem cinta segitigamu selesai. Jadi akhirnya dia datang kembali ke kamu ya. Di sini saya lihat angin segar ya, angin segar nih yang datang di hidup kamu di Desember. Kamu punya peluang untuk sukses ke tempat yang jauh sana gitu ya. Kamu punya planning untuk berkembang di luar negeri atau di luar kota, ini akan berhasil. Adalah berita baik untuk kamu, untuk bisa kamu realisasikan mimpi kamu untuk mengembangkan karir kamu secara luas. Amin ya. Secara keuangan udah nggak bisa diragukan lagi lah, adalah tabur tuai itu pasti ya. Jadi perjuangan kamu di masa lalu akan kau tuai di sini
di Desember ini, beberapa dari kalian ya. Dan di sini kamu bisa mengambil keputusan yang tepat untuk kebaikan, untuk kesuksesan, untuk kemajuan, ya, gitu. Ini sukses luar biasa, amin. Ada yang berhasil ya, akhirnya kamu bangkit dari keterpurukan hidup. Orang-orang yang menyakitkan, orang-orang yang hianat, orang-orang yang manipulatif, memanfaatkan, menjatuhkan kamu, ini akhirnya mereka mendapatkan karma ya. Dan mereka yang akan rapuh di sini ya, akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Mereka yang akan terpental oleh perbuatan-perbuatan mereka. Yang ingin menjatuhkan kamu akan jatuh. Ketika kau bangkit, ketika kau sudah sukses, mereka yang akan terpental gitu. Ini ada energi magic yang dikirimin ke kamu. Bersihkan ya, bersihkan. Mereka berusaha untuk menjatuhkan kamu melalui magic. Ketika mereka melihat kau sukses, mereka nggak terima. Segala cara mereka coba untuk memagic kamu agar kamu itu jatuh lagi, gitu. Jadi kalau kamu mendapatkan bisikan ya, bisikan dari intuisi kamu, atau ya tiba-tiba aja pingin dicek energinya atau pingin dibersihkan energinya, dipagarin, magar diri, ya silakan ya, silakan lakukan itu ke siapa aja. Kalau hati kamu tergerak ke saya, silahkan gitu ya. Jangan menolak pesan semesta, karena itu sebenarnya bantuan yang bantuan yang datang melalui perantara orang lain gitu. Karir keuangan aman ya. Akhirnya kamu menjadi pemenang dalam setiap kompetisi, dalam sebuah kompetisi yang selama ini rumit buat kamu tuntaskan ya. Akhirnya tuntas juga. Kita cek dari segi cinta ya. Itu kan tadi karir dan finansial ya. Sekarang kita cek dari segi percintaan lebih detail ya. Kamu yang jomblo dulu, ada seseorang tuh candu sama kamu, atau kamu punya keinginan untuk mendapatkan pasangan dari luar negeri. Ini pasti akan dapat ya. Kamu rindu sama seseorang, pingin dia jadi milikmu. Nah ini akan dapat. Hubungan kalian makin romantis ya. Ini LDRan apalagi, hubungan kalian akan makin romantis. Ternyata dia serius. Kamu pikir udahlah ini LDRan doang, saya nggak bisa ngontrol dia dari jauh. Banyak pikiran-pikiran kotor. Pikiran-pikiran kotor saya tentang dia. Kayaknya saya ragu sama dia. Ternyata enggak. Dia serius sama kamu ya. Positive thinking aja ini. Stay optimistic about your love life. Jadi dalam kehidupan cintamu tuh positive thinking aja. Karena pikiran kita lah yang akan menjadi kenyataan gitu. Bersumber dari pikiran, itulah bentuk kenyataan hidup yang kita buat gitu ya. Sini kamu akan terbebas dari hubungan toksik ya. Kamu sudah tidak lagi bisa dimanfaatin. Dan untuk kamu yang jomblo ya, kamu akan dapat pasangan dari luar negeri atau luar kota, atau dia berada jauh dari kamu, tapi akhirnya kalian bersatu juga. Kalau jodoh kan nggak akan kemana ya gitu. Yang jelas ini bukan orang lama yang toksik itu, bukan dia ya. Kamu punya orang baru yang dewasa, orangnya berwibawa, pokoknya manis lah, sevibrasi lah sama kamu. Kalau kamu yang sudah berpacaran lama, gimana kejelasan hubungan kalian? Ada kebantuan semesta ini, kamu cinta sejati ya. Kamu adalah cinta sejatinya saya ya. Kamulah yang membantu dia keluar dari trauma-traumanya ya. Dan akhirnya setelah lama berjuang ya, kamu mungkin pingin gimana dong hubungan kita, kelanjutannya gimana. Dan saya lihat di sini kamu pernah mendoakan tentang cinta sejati, apakah dia atau yang lain, kamu bertanya begitu ya. Ternyata emang dia orangnya. Ini dia adalah sosok pribadi yang dewasa, penyayang ya. Dan kalau dia punya ciri-ciri seperti yang saya sebut tadi, dia dewasa, dia penyayang, dia pemaaf ya, dialah cinta sejati kamu ya. Dan kalian akan bersatu. Ini tinggal divine timing aja, waktu yang tepat ya. Dia akan mengungkapkan
kejujuran hatinya kepada kamu. Itu pesawat ya, saya di Bandara Babole Ternate, jadi sering ada pesawat-pesawat gitu lewat. Jadi divine timing, tinggal waktunya aja, kalian akan bersatu untuk selama-lamanya ya, sesuai dengan keinginan kamu, doa kamu, dan harapan besarmu. Kamu mungkin udah capek ya, capek nunggu, udah lelah. Kapan sih saya tuh hubungan kita tuh bisa bersatu untuk selamanya gitu, disahkan gitu. Akhirnya tunggu aja waktunya. Beberapa dari kalian di Desember ini akan menikah. Ini untuk yang sudah menikah, berumah tangga. Di sini ya, saya lihat akhirnya dia melepaskan orang ketiga ya. Ketika kau sudah malas ngubris, kamu udah nggak dramatis, kamu udah nggak ngotot lagi ya, kamu mungkin mendapatkan bantuan dari seorang teman yang mendewasakan pikiranmu sehingga kamu lebih tenang menghadapi sikap dia, dan kamu lebih fokus sama diri sendiri, kamu lebih pasrah aja gitu ya. Ya udah, yang penting saya sudah baik, saya sudah perjuangkan hubungan kita selama ini, saya sudah bersabar, saya sudah membantu kamu dalam finansial. Ya sudah, kalau kamu memilih yang lain ya sudah gitu. Tapi akhirnya rasa sayang, kontak batin antara orang tua dan anak ini berlaku, dan dia akhirnya kembali ke tangan kamu karena, dan dia lebih memilih anak-anak daripada orang ketiga tersebut. Dia akan siap untuk melepaskan orang ketiga atau pihak keluarga yang tidak merestui kalian atau campur tangan keluarga ini, akan dilepasin demi anak-anak gitu ya. Akhirnya dia ngotot ngejar kamu. Ketika kamu udah relax nih ya, dia ngejar kamu, dia ngejar, dia ngotot untuk bersatu selamanya dengan kamu, untuk memperbaiki hubungan. Padahal kamu udah males nih, kamu udah relax nih, kamu udah santuy, kamu udah self love, self care. Nah disitulah dia mulai ketar-ketir, takut kehilangan kamu lah, takut anak-anak nggak bahagia kalau kalian berpisah lah gitu ya. Kayaknya mau nggak mau dia tetap harus ngelepasin orang ketiga atau pihak keluarga, karena hidupnya ya dengan kamu gitu. Kalau dia mendengarkan pihak keluarga atau terpengaruh, ya udah, berarti dia nggak mikirin anak-anaknya kan gitu. Oke, tapi saya lihat ada jiwa sadarnya sih ya. Jiwa sadarnya mulai connect berkat dari doa-doa kamu tadi. Oke, kita cek untuk pesan semesta yang merupakan bantuan semesta juga untuk kamu. Yang jadi bantuan semesta untuk kamu, Pisces. Sini ada satu masalah yang terjadi yang justru membuatmu tersadar dari kesalahanmu selama ini. Nah, nanti ada masalah yang terjadi, tapi masalah itu bermanfaat untuk membuat kamu sadar dari kesalahan-kesalahanmu di masa lalu. Introspeksi ya. Dan terus jangan menangis, jangan bersedih, jangan pula berputus asa. Tetaplah baik dan bangkit lagi. Yang pahit itu sedang kuproses menjadi manis. Jadi kayak semesta memberi pesan kepada kamu, jangan menangis, jangan bersedih terlalu lama ya, jangan juga berputus asa ya, tetaplah baik aja ya, bangkit terus ya, bangkit dan bangkit, karena yang pahit-pahit itu sedang diproses untuk menjadi manis untukmu ya. Ini kode semesta, ketika kamu dijatuhkan, disitulah kamu berkobar untuk bangkit. Jadi semakin orang menjatuhkan kamu, kamu makin bangkit. Amin. Kamu disupport ini secara energi oleh semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Ini jam 1 siang ya, hari Sabtu. Setengah satu siang waktu Indonesia Timur di hari Sabtu ini ya. Oke. Lagi azan itu.
Kita lanjut aja ya. Kesabaran dan ketangguhanmu selama ini akan berbuah manis di dunia maupun di akhiratmu. Nanti kamu bukan saja hanya kaya harta, tapi kaya hati juga. Nah, memang dasarnya kamu kaya hati sih. Jadi kesabaran kamu, ketangguhanmu selama ini tuh akan berbuah manis loh di bulan Desember ya. Dan kekayaan kamu ini bukan yang manis-manis ini tuh akan berlaku sepanjang hayatmu dunia akhirat ya. Amin. Jagalah iman dan takwa terus ya, teruslah bersyukur ya. Oke, orang-orang pasti menjauh jika kamu sedang susah. Jadi jangan bingung atau denial atau menolak ya. Sadar diri dan terimalah bahwa mereka sudah tak pantas lagi dipikirkan. Jadi kayak mungkin orang-orang baik ini yang tadinya baik, peduli ya sama kamu, itu tiba-tiba menjauh dari kamu, entah karena alasan apa, kau pun bingung. Yang jelas ketika kau sulit, ketika kau susah, mereka mulai menjauh ya. Saking positif thinkingnya kamu denial, kamu menolak bahwa nggak mungkin, mereka baik kok, saya aja yang negatif thinking. Tapi ternyata emang pada kenyataannya kalau orang-orang lari di saat kita susah, berarti mereka emang nggak baik. Kamu nggak usah denial, kamu nggak usah menolak pikiran itu. Bukan kamu berpikir negatif, tapi pada dasarnya orang-orang kalau lari di saat kita susah, berarti mereka nggak baik. Terima aja gitu, terima aja bahwa mereka emang udah nggak baik buat kita percaya, udah nggak baik lagi untuk kita pikirkan. Jadi nggak usah bingung mikirin, udah kalau mereka udah menjauh ya biarin aja. Kalau mereka datang lagi ya dibatasin, buat batasan gitu ya, nggak usah pusing-pusing. Yang baik diambil, yang tak baik dibuang. Jangan coba-coba ikut-ikutan tak baik agar semuanya makin baik. Jadi itu kalau orang jahat sama kita ya nggak usah dipikirin, nggak usah diladenin, nggak usah ikut-ikutan sama perbuatan mereka, nggak usah ikut-ikutan dendam, nggak usah ikut-ikutan membalas perbuatan yang sama, nggak usah ya. Ingatlah kebaikan-kebaikan mereka yang pernah mereka lakukan padamu, dan jangan membalas keburukan yang terjadi di akhir sebelum perpisahan kalian ya, siapapun mereka ya. Tetaplah baik aja gitu sampai semuanya makin membaik ya. Karena supaya hidupmu makin baik, supaya hidupmu makin meningkat ya, nggak usah ikut-ikutan yang toksik-toksik itu, nggak usah membalas, atau fokus saja kepada hal-hal baik gitu, untuk hal-hal yang bermanfaat aja gitu. Karena nantinya hidupmu akan makin baik gitu. Ada angka kembar yang berlaku padamu, dan ini kata bijak yang bermanfaat untuk kamu pakai nanti ya. Ini saya pilih-pilih. Kalau kamu sering melihat atau pernah melihat angka ini, angka kembar ini, berarti itu yang akan terjadi ya. Walaupun kamu nggak ngelihat, tapi ini akan terjadi kepada kamu di bulan Desember. Pertama 15-15 ya, angka kembar 15-15. Ada perlindungan alam dari berbagai masalah ya. Malaikat pelindung mendampingi kamu. Campur tangan ilahi selalu ada bantuan dalam kesulitan. Pembaruan hubungan, gairah, mesra. Nah, di sini artinya kamu dapat perlindungan dari alam semesta ya. Jadi ada masalah yang terjadi, tapi kamu tuh dapat bantuan dan perlindungan dari alam semesta. Malaikat penjaga kamu, malaikat pelindung kamu itu, para leluhur juga mendampingi kamu, melindungi kamu dan mendampingi kamu. Ya, kamu akan lebih dekat dengan leluhur, dan mereka akan mendampingi dan melindungi kamu. Ada campur tangan ilahi ya, dan selalu ada bantuan dalam kesulitan kamu. Jadi jangan pesimis ya. Oke, jangan putus asa ya. Oke. Ada perubahan dalam hubungan, jadi hubungan kalian akan makin membaik. Ada gairah yang makin meningkat, hubungan kalian akan makin mesra. Amin.
Terus di sini intuisi, imajinasi yang luas, bakat spiritual, melayani orang lain, kebangkitan spiritual mendalam, bimbingan malaikat. Nah, ini dengarkan intuisi ya. Intuisi kamu ini makin tajam loh ya, dan imajinasi kamu tuh makin luas. Kamu punya bakat spiritual loh. Jadi gunakan bakat spiritual kamu itu untuk melayani orang lain ya. Dan ada kebangkitan spiritual mendalam ya. Kamu akan mendapatkan bimbingan dari semesta. Ini bermanfaat loh untuk orang-orang sekitar. Jadi gunakan sebaik-baiknya dan bermanfaat. Jadilah yang bermanfaat untuk orang lain ya, karena emang kamu adalah orang terpilih, dan dari situlah kamu mendapatkan kesuksesan besar ya. Amin. Lalu di sini ada, jangan takut melepas yang terbaik demi yang terhebat. Kalau kamu ngerasa dia yang terbaik, dia paling baik dah, pokoknya dari semua orang gak sama seperti dia. Tapi kalau dia udah meninggalkan dan kamu sulit move on, pikirkan gini aja, jangan takut melepaskan yang terbaik demi yang terhebat. Karena seketika orang yang kamu anggap terbaik, tapi dia sudah melepaskan kita, meninggalkan kita, berarti dia udah gak bisa lagi dipaksa untuk berada di genggaman kamu. Jadi sesungguhnya ketika yang terbaik pergi, maka yang terhebat akan datang. Jadi gak usah khawatir ya, gak usah takut kehilangan. Ini, kamu tidak mendapatkan rasa hormat jika kamu tidak pantas mendapatkannya. Jadi kita nggak usah memaksa orang untuk menghormati, menghargai ya. Jaga saja attitude kita, moral kita ya, kesantunan ya, kebaikan, kebijaksanaan. Nah, disitulah kita akan pantas dihargai dan dihormati. Jadi nggak usah mengharapkan orang atau memaksa orang lain menghormati kita kalau kita sendiri nggak pantas untuk dihormati ya. Inisial nama kamu yang resone di sini. Ada U, E, ini inisial nama sekaligus nama tempat tinggal kamu atau orang yang kau fokuskan ya. Nama desanya, nama kotanya, nama negaranya gitu ya. Nih, atau nama kamu atau dia ya, inisialnya ya. U, E, C, I, L, S, M, T, Q, K, R, X, W, G, V, D, J, H, Y, dan F ya. Oke, kita masuk ke angka tanggal lahir dan usia ya, kalian yang resonate. Tanggal lahir dan usia kalian yang resonate. Udah selesai. 45 usia, 57, 66, 42, 32, 52, 25, 25, 53, 62, 7, 73, 43, 51, 24, 74, 28, 56, 21, 29, 3, 4, 35, 60, 65, 68, 1, 40, 58, 44, 54 dan 67. Ini kenapa ada orang-orang dewasa semua? Karena mungkin mereka itulah yang tadi harus mendapatkan tabur tuai. Mereka sudah berjuang ya. Kalian itu sudah berjuang, udah banyak
berprestasi dan di usia 60 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas baru kalian mendapatkan sistem tabur tuai ini, baru kalian bakal namanin hasil sukses besar ya. Ada juga yang sukses di usia muda, di usia 21, 29 ya, ada yang usianya 40, 30 gitu ya. Ya, dan adalah tanggal lahir ya, tanggal lahir 4, 3 apa tadi, nanti kalian cek di sini ya. Oke, kita masuk ke zodiak yang terkoneksi untuk kalian yang resonate di sini. Kalau ingin personal reading dibacakan secara pribadi atau pembersihan energi negatif, energi magic, atau buka aura rezeki, aura jodoh, silakan ya kontak saya. Oke, Libra, Leo, Scorpio, Capricorn, Aries, Pisces, Taurus, Aquarius, Gemini, Cancer, dan Virgo. Demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja saudara mereka, pacar mereka, kakak mereka punya zodiak yang sama dengan kamu dan bisa bermanfaat untuk mereka afirmasikan ya. Oke, saya doakan 10 dari kalian yang menonton video saya ini menjadi orang kaya baru, atau yang sudah kaya makin kaya, yang sudah menjadi bilioner menjadi triliuner. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.